ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ini dilengkapi rekan kami, silakan. Jadi ini tadi daftar alat bukti yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim ya. Jadi ini yang kami terima adalah surat tanda terima, yaitu benda-bendanya adalah ini hanya satu saja. Jadi ini menerangkan bahwa surat tanda terima dari untuk keperluan pelaporan yang pada tanggal 22 Januari yang dilaporkan adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia, Rustam Effendi, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya satu saja, surat tanda terima salinan dari cetakan file PDF hasil scan dokumen. Jadi tidak ada ijazah, kopi ijazah pun tidak. Ya. Terus yang kedua, dari ini adalah UGM. tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ada beberapa bukti, jadi ini ada sekitar 3 bukti yang diajukan. Ini hanya fotokopi dari surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Ini untuk keperluan pelaporan juga. Terus kemudian ada surat pengumuman nomor UGM _6529 _1 _007 Ini fotokopi juga dari fotokopi ya. Ini intinya pada keterangannya ini hanyalah sebuah argumentasi ya, narasi saja ya. Jadi tidak ada bukti apapun ya. Jadi seperti pas foto diperkenankan adalah kacamata hitam dan lain sebagainya ya. Nanti ini mungkin nanti untuk mahasiswa UGM boleh pakai kacamata. Ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Ketua nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Fadilah dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua
Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdataannya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan, kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu ya, mumpung belum dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2. Jadi ya, soal saksi yang penyerahan masih tadi sudah menjadi agenda pasti atau baru? Sudah menjadi agenda pasti, kan kami sudah bilang sebenarnya tanggal 30. Tinggal 30, makanya kami tadi bilang kami sudah booking hotel, beberapa hotel sudah kami booking, dan kami tidak rubah ya, akhirnya hotel itu kami tempatkan buat orang lain. Jadi Komjen Ugroseno sudah menyiapkan diri hadir, dan Pak Rujito yang memiliki ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM juga hadir, dan nanti mereka akan hadir dengan kuasa hukumnya Pak Wirawan Adnan. Nah, ini bisa catat. Jadi tanggal 13 agendanya 2, pembuktian dari para tergugat, tentunya yang membuktikan hanya tergugat 1. Karena tergugat 2, 3 dan turut tergugat itu tidak membuktikan, dan tergugat 4 kepolisian tidak membuktikan. Kemudian kami diberi kesempatan menghadirkan saksi, dan saksi yang kami hadirkan adalah Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Yang kedua adalah Pak Rujito, ya, orang yang memilih tanggal 13 ya. Oke, teman-teman, ini ya. Oke. Jakarta GUI ya, di mana nanti Bang Rismon, Bang Rizal Fadila, dan Bapak Muhammad Taufik, Bapak Agus Winanto, kemudian Bapak Marwan Batubara. Saya ada. Masya Allah. Tapi saya nggak dijadiin narasumber nih sama Mas Bangun. karena Bro Michael belum menggunakan kaos nih. Oh, ya. mana kaos? Aman-aman ini gimana nih ceritanya dapat kaos ini? Dari Kak Lis, Kalau saya pagi-pagi ini masih bertugas sebagai jurnalis dulu. Oh begitu. Oh iya. Jangan minta maaf, udah tanda tangan aja Bu. Biar dapat kamera. Ini Bu. Ini Bu. Nah, ini spesial ini. Karena Bang Rizmon selaku penulisnya yang minta, maka Oke, geser dikit. Oke. Nama siapa Bu? Bu Nunu. Dari mana Bu? Dari Solo. Solo asli. Tapi tidak termasuk geng Solo ya. Solonya mana Bu? Terima kasih. Oh ini. Serengan, Masya Allah. Bu, hadir di PN Surakarta, diajak atau sendiri atau dengan siapa saja? Sendiri, Masya Allah. Malah tidurnya, oh begitu. Bu, nih mau tanya nih, apa motivasi beli? Ini baru beli Pak. Oh di Malang, acara di Malang ya Pak. Makasih Pak. Makasih. Makasih Pak. Bang Taufik. Oh Pak Taufik. Gantian. Man of the day, man of the year. Kalau sudah tahu isi buku nanti mau apa Bu? Bang Taufik. Mau saya kasihkan mau masuk sebentar aja ya. Ini sebentar aja. Ini ya. buat Dr. Taufik langsung. Oke. Terima kasih Bu Nunu ya. Ini hanya saya serahkan kepada orang yang Bu. dan suka membaca. Kalau cuma kumpulin buku tidak akan saya. Duduk dulu Pak. Iya ini juga membaca. Parera mana? Parera. Ya, oke, terima kasih. Ya. Baik, saya hari ini akan memberikan pernyataan yang mengejutkan tentang CLS. Jadi agenda CLS itu cuma 2. 1, kita menjawab tantangan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kalau diundang pengadilan akan menunjukkan ijazah. Karena itu kita berikan panggung, kita berikan forum.
panggung dan forum yang terhormat adalah persidangan CLS. Adanya di mana? Di Pengadilan Negeri Surakarta. Oleh karenanya kami berharap hari ini Pak Jokowi juga membawa ijazah sebagaimana yang beliau sering katakan di depan media televisi secara eksklusif, bahkan mengundang yang namanya Kompas TV. Saya akan hadir di pengadilan kalau dipanggil hakim. Hari ini kami menyodorkan ijazah dari penggugat prinsipal, semuanya asli. Nanti akan kami adu dengan ijazah yang dibawa tim hukum Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Lantas yang kedua yang menarik ini, yang belum pernah pernyataan ini disampaikan, bagaimana jika kepolisian nanti membawa bukti ijazah. Ini menarik, dan perkara ini berhubungan dengan perkaranya RRT, Reseryo Rismond dan Tifa. Apa? Kalian harus tahu polisi itu pihak di dalam perkara ini, kami gugat juga. Oleh karena pihak, tidak bisa kita harus meyakini apa yang dibawa polisi itu adalah asli. Karenanya butuh pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiga adalah laboratorium uji forensik yang independen. Di mana itu ada di markas Angkatan Admin Pangkas TNI di Cilangkap juga ada. Di Universitas Bonafit yang memiliki laboratorium forensik, itu UI juga ada. Jadi kalau hari ini Pak Polisi menunjukkan ijazah, kami tidak akan serta-merta percaya. Inilah kehebatan kecerdasannya gugatan CLS. Jadi polisi pun sudah kami ikat. Nggak bisa ini ijazahnya, no. Karena polisi pihak nggak bisa tidak objektif. Sama halnya kalau ijazah saya dipertanyakan, nggak boleh ijazah Taufik asli. Diuji dulu dong, ya kan, dengan pembanding yang lain. Lalu yang ketiga, kenapa kami mengajukan CLS? Karena selama ini gugatan-gugatan yang biasa-biasa saja ya, yang dilakukan oleh Bang Rizal Fadilah dan kawan-kawan, yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta, dan ini pengadilan Indonesia. Ayo semua, Pak Jokowi, pengacara dimanapun, ayo kita tunjukkan ijazah. Meskipun saya pernyataan keempat sangat pesimis kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, karena menunjukkan ijazah itu sama dengan killing field, ya, killing field. Kalau itu ternyata palsu, kalau itu mengaku asli, ada pembandingnya. Kalau itu palsu, habis sudah, ya. Yang terakhir saya ingin katakan, perjuangan ini belum selesai dengan diberikannya surat pendaftaran oleh Ketua DPC PDIP, mantan Ketua DPC PDIP 25 tahun Pak Epik Hadi Rudiatmo, yang juga mantan wali kota, bahwa di situ ada dua kontroversi. Pertama, di dalam riwayat hidup Mas Gibran itu disebut SMA di Australia Sydney itu 2004-2007, itu kalau matematikanya orang sehat 3 tahun. Tetapi di surat keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dia lulus 2006, artinya tidak sampai 3 tahun. Oke, tetap di sini. Salam akal waras, merdeka. Merdeka. Ayo, saya langsung ke pengadilan. Dan saya menghormati Bang Rismond. Saya tidak mau gratisan, nanti bayar. Bayar 500. Sebuah karya tulis tidak boleh gratis. Tidak boleh. Kalau ijazah palsu gratis boleh. Oke. Sampai ketemu lagi nanti setelah teman-teman semua. Oke, Bang Rismond, kami duluan. Oke, Bang. Oke. Selamat bersidang, Bang. Oke. Hanya saya yang berani megang bajunya Bang Rismond. Yang lain nggak berani. Mas bilang mana, Mas? Oke. Jadi sekarang kita